Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala kulli halin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsih bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepada Rasulullah, kekasih Allah, Habibullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Melalui mimbar ini kami diamanahkan sebagai khatib dari MUI Siak Hulu, mengajak kepada pribadi kami sendiri dan kepada jamaah kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Marilah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita di mana saja kita berada, dengan arti kata melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan kita, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan penuh kesadaran kita, dan marilah kita menjauhi semua larangan Allah, dan mari kita jaga diri kita, putri-putri kita, anak-anak kandung kita, rumah tangga kita dari siksa api neraka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada hari ini tentang ridho. Ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sauban. Sauban ini adalah awalnya budak, dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabat yang dekat dengan Rasul. Sauban ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya baca? Atau apa kalimat yang harus saya zikirkan di dalam kehidupan sehari-hari?" Pertanyaan Sauban ini sederhana. Apa kata Rasulullah? Rasul mengajarkan kepada Sauban, hendaklah engkau baca raditu billahi rabba. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Kalimat ini sering kita dengar
Bahkan seorang guru sebelum memulai pelajaran dia tekankan kepada anak-anak didiknya supaya berdoa terlebih dahulu. Itulah yang diajarkan kepada kita membaca raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Ar-ridha biqadatillah. Ridha apa yang Allah tetapkan kepada kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan kita harus kita kedepankan namanya ridho. Contoh, seorang suami istri harus ridho sama ridho, supaya kehidupan dalam rumah tangga itu adalah harmonis, rukun, damai, sakinah, mawaddah, warahmah. Harus mengedepankan namanya sifat ridho. Apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187? Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Artinya, mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Dalam hidup berumah tangga, yang kita kedepankan adalah sifat ridho. Makna ridho menerima apa adanya yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan untuk kita. Jangan mencari kekurangan, tapi saling kekurangan itu saling merasa ridho. Sehingga Allah contohkan di dalam Al-Quran bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah bagaikan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa makna pakaian? Satu, makna pakaian adalah menutupi segala kekurangan tubuh kita. Ini makna pakaian, saling menutupi. Jangan saling mencari celah kekurangan. Kalau kita sudah ridho dalam kehidupan kita, maka Allah pun ridho terhadap kita. Ada salah satu Nabiullah, Nabi dan Rasul, begitu istiqomah dia tentang ridho. Awal kehidupan Rasul dan Nabi ini adalah kaya raya. Hidupnya serba cukup. Hartanya banyak. Kebunnya luas. Anak-anaknya soleh-soleha. Rumah tangganya harmonis, bahagia. Tapi suatu ketika Allah uji. Allah uji. Allah berikan dia penyakit. Allah melihat keridhaan seorang Rasul dan seorang Nabi ini.
Allah uji dia. Hartanya yang banyak, habis musnah terbakar. Kebun-kebun kurmanya yang luas, habis. Binatang ternaknya mati. Anak-anaknya satu persatu Allah panggil. Itulah Nabi Ayyub alaihi salam. Allah uji dia dengan penyakit yang tak ada dirasakan manusia sebelumnya atau sesudahnya. Itulah penyakit Nabi Ayyub. Berapa lama dia diuji oleh Allah? Lebih kurang 18 tahun. Allah uji. Lalu apa keluhan Nabi Ayyub? Apa keluhan Nabi Ayyub? Dia berdoa kepada Allah. Kenapa dia berdoa kepada Allah? Karena istrinya, di antara sebahagian istrinya minta, wahai Nabi Ayyub, engkau kan seorang rasul. Mintalah kepada Allah supaya engkau sembuh sehat dari penyakitmu. Apa curhatan Nabi Ayyub? Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massabniyad durru wa anta arhamur rahimin. Inilah doa Nabi Ayyub. Apa artinya? Ya Tuhanku, sungguh Engkau timpa aku dengan penyakit. Ya Tuhanku, sungguh Engkau timpa aku dengan penyakit. Kalau kita sakit, yang kita minta kepada Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah aku ya Allah. Itu kita, level kita. Nabi Ayyub, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau timpakan kepadaku penyakit. Nabi Ayyub tidak meminta disembuhkan. Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang. Dari curhatan Nabi Ayyub ini, sekuat apa dalam kehidupan kita ini tentang menyikapi tentang ridho ketetapan Allah kepada kita. Ada kalanya mungkin di antara kita diuji Allah sakit. Bahkan dia ada seseorang berjalan ke masjid, dia bisa berjalan ke masjid melalui keluarganya, diantar oleh anaknya dan orang tuanya diangkat ke atas motor. Begitu penderitaannya. Lalu saya tanya, bagaimana sikapmu Pak Jumat kemarin? Ada seorang tua, dia salat Jumat ke masjid, tak bisa dia berjalan. Dia cuma diantar oleh anaknya, diangkat ke atas motor. Saya tanya setelah selesai salat Jumat, bagaimana sikapmu Pak tentang penyakit yang Allah berikan kepadamu? Kata bapak tersebut, Ustaz, saya ridho atas yang Allah tetapkan kepada saya. Masya Allah. Ketika kita diuji Allah seperti itu, kita ridho, maka tidak ada balasan bagi kita kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita karena kita ridho menerima apa yang ditetapkan Allah kepada kita.
Jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi apapun yang Allah tetapkan kepada kita, kita terima, kita ridho. Bagaimana caranya supaya kita ridho apa yang Allah tetapkan kepada kita? Ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat yang bernama Sauban. Allahumma inni as'aluka nafsaka bika mutma'innah. Doa ini langsung dari mulut Rasulullah, dia ajarkan kepada sahabatnya yang bernama Sauban. Allahumma inni as'aluka nafsaka bika mutma'innah. Ya Allah, berikan kepadaku pikiran hati yang tenang. Yang kita minta kepada Allah ketenangan. Itu yang bahagia. Orang yang banyak uang, semua serba ada, belum tentu dia tenang. Makanya yang kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku pikiran yang tenang. Wa tu'minu biliqa'ika, dan berikan kepadaku keyakinan bahwa aku bertemu denganmu nanti ya Allah. Puncak doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini kepada Sauban, puncaknya adalah watarado biqadaika, watarado biqadaika, dan berikan kepadaku ridho apa yang engkau tetapkan kepadaku ya Allah. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Sauban. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan khutbah kita pada hari ini, yang diajarkan Rasulullah ini kepada sahabat yang bernama Sauban, baik kita baca, baik di waktu pagi, raditu billahi rabbah, baik di siang hari, baik di malam hari. Ini adalah merupakan zikir atau doa yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Sauban. Doa ini kita hafal semua. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Sebagai kuncinya adalah ketika kita ridho akan ketetapan Allah, maka Allah pun ridho terhadap kita. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho, Allah ridho kepada kita, dan kita pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rasala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ya Rahman ya Rahman ya Rahman.
waghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka nafsaka bika mutma'innah wa tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa tarda biqada'ika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yashkurukum wala ni'amihi yu'tikum wala yahdiyakum wala dzikrullahi akbar.